Ini adalah sebotol Latif tahun 1982. Cairan merah mengalir dari perahu ke laut. Dua orang muda ini sedang kencan. Tiba-tiba dari bawah perahu seperti ada yang menabrak. Tenang sejenak, seekor makhluk langsung merusak bawah perahu. 4 anak muda jatuh ke laut satu demi satu. Ikan hiu itu langsung menuju ke beberapa orang. Saat kondisi darurat, terdengar suara senjata yang membuat ikan hiu kacau dan menembak lagi. Ternyata orang ini yang ahli dalam menjinakkan hiu, Carter. Besoknya, kejadian ini menarik banyak sensasi. Karena dia adalah salah satu staf tempat hiu super yang dibudidayakan. Hiu berasal dari perusahaan penelitian obat. Tujuannya adalah untuk menyerap protein dalam otak ikan hiu, mengobati masalah medis penyakit Alzheimer. Bos ingin menghentikan eksperimen karena serangan itu, tapi Susan berkata dalam 24 jam akan berhasil. Saat itu bos harus menghasilkan banyak uang. Bos tertarik dan ikut bersama ke tempat penelitian. Tempat dibagi menjadi 3 lantai dan memiliki 3 hiu percobaan. 2 hiu generasi pertama, 1 hiu generasi kedua. Lantai 1 adalah asrama, lantai 2 adalah laboratorium, lantai 3 adalah kandang hiu yang malam hari, asisten berkata volume otak hiu melebar 5 kali lipat. Karena mereka ingin mengambil protein yang cukup, Carter menemui Susan. Dia mengira eksperimen berjalan lebih cepat dari jadwal. Akan ada resiko, karena hiu ini sangat berbahaya. Susan berpikir seperti itu. Masih bertanya pada Carter, siapa yang bilang? Susan keras kepala. Eksperimen dimulai. Carter bertugas berenang dan menangkap hiu. Baru sampai di air, hiu itu langsung menyerang dengan sangat ganas. Saat menyerang, membuat jaring menjadi bengkok. Dia mengambil senjata, hiu langsung mundur. Sekarang, hiu dapat membedakan senjata dan telah belajar berenang mundur. Mereka dapat merusak CCTV, tapi Carter yang sudah berpengalaman langsung membius salah satu hiu, membawanya ke atas dengan sebuah papan. Sebuah alat langsung mulai memindai. Susan mengambil sebuah alat untuk mengambil protein. Mereka terkejut. Carter tersenyum berkata mungkin hiu sedang mimpi buruk. Mesin kecil memasuki kepala hiu. Jalan menuju kematian telah. Ini adalah seekor ikan hiu dengan IQ 250. Matanya seperti pembunuh, gigi yang tajam siap menyerang. Susan menggunakan tabung kecil untuk mengambil protein dari otaknya, sekitar 230 cc. Setelah diuji, itu dapat mengaktifkan sel-sel otak. Ini akan menjadi sukses terbesar dalam sejarah manusia. Pria ini berjalan di sekitar ikan hiu. Hiu yang besar langsung menggigit putus tangan pria itu. Hiu sudah sadar. Carter langsung mengambil senjata dan ingin membunuhnya. Susan menekan tombol untuk menutupnya. Untuk penelitian dia mengembalikan hiu itu. Di sisi lain, petugas penyelamat menerima pesan dari helikopter akan datang. Tapi saat ini di luar sedang badai. Helikopter menurunkan tali untuk menolong anggota satu persatu. Tapi talinya macet. Pria itu jatuh. Ada gaya dari dalam laut menyeret pesawat. Pesawat langsung menabrak menara. Ledakan hebat terjadi di pangkalan. Dan di laboratorium lantai 2, hiu menggigit salah satu anggota dan berenang dengan cepat. Langsung melemparnya ke kaca laboratorium. Kaca itu perlahan-lahan mulai pecah. Semua orang melihat dengan cepat lari. Beberapa detik air keluar dari kaca. Beberapa lari ke tempat yang aman, tapi sekarang jalan ke atas rusak. Mereka hanya bisa ke lantai 3, kemudian menggunakan kapal selam. Saat di perjalanan, mereka melihat pintu besi seperti ditabrak oleh suatu benda. Setelah beberapa ditabrak, pintu seperti akan terbuka. Mereka langsung berlari, dan saat ini bos menyadari ada yang salah. Hiu mana mungkin bisa membuka pintu? Karena dia terus mendesak dan bertanya, Susan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia merasa kapasitas otak hiu kecil, melanggar rahasia dan memperluas kapasitas otaknya untuk mendapatkan protein. Dengan begitu, IQ hiu menjadi 5 kali lebih cerdas. Tapi dia merasa dirinya tidak melakukan kesalahan, karena dia ingin membantu ribuan pasien Alzheimer. Di sisi satunya, Preacher yang tidak tahu apa yang terjadi, seekor hiu muncul di depannya. Preacher mulai panik dan lari. Dia lari ke atas bingkai besi dapur, berusaha naik ke atas, tapi dikagetkan oleh seekor burung beo hinggap di panci. Pria ini mengulurkan tangannya agar burung beo datang padanya. Ikan hiu langsung membuka mulutnya. Preacher yang kaget jatuh ke dalam air. Dia dengan panik berenang menuju oven. Beberapa detik terakhir hiu gagal. Kemudian hiu itu menabrak oven. Bahkan hiu menyalakan power on oven. Preacher yang panik mulai menggunakan kapak untuk memotong besi. Akhirnya dia berhasil memanjat ke atas. Saat hiu tersangkut, dia mulai berenang. Melempar pemantik, hiu berubah menjadi ikan bakar. Di sisi lain, kapal selam telah dirusak hiu. Beberapa orang ingin menyelam. Russell masih berbicara dengan berani. Kita pasti akan keluar. Hiu itu langsung membawanya masuk ke dalam air. Air yang berwarna biru berubah menjadi merah. Lewat air tidak mungkin bisa lewat. Mereka memutuskan lewat tangga maintenance. Baru saja membuka pintu, air laut mengalir masuk, dan hiu itu juga mengejar. Mereka mulai memanjat tangga maintenance, baru memanjat setengah, tangga putus, jadi jatuh ke dalam air, langsung menjadi makanan ikan. Saat mereka menunggu waktu mati, Preacher muncul dari atas. Mereka menyadari dari dasar ke atas sekitar ada 50 meter, tapi di tengah ada satu lantai yang penuh dengan air. Hanya dengan menyerang ke ruang mesin untuk menyalakan penumpang, Carter dan Tom menyelam. Dan Susan yang masih belum bisa melepaskan bahan penelitiannya, dia tidak mendengar dudukan Preacher, memutuskan mengambilnya. Carter dan Tom bertemu dengan hiu. Tom langsung menjadi makanan ikan. Lisa yang mengambil bahannya itu bertemu dengan hiu. Dia menggunakan kabel listrik dan memasukkannya ke dalam mulut hiu, tapi bahan penelitiannya juga tidak. Sekarang tersisa hiu yang menjadi bahan.
Setelah kembali, Carter membuat penyangga dengan jaket pelampung dan hidran kebakaran. Dia menggunakan benda ini untuk menarik perhatian Hiu. 3 orang ini berhasil ke atas, tapi Preacher digigit oleh Hiu. Dia mengambil salib yang ada di dada dan menusuk Hiu. Preacher beruntung menusuk mata Hiu. Mereka menyadari Hiu sengaja membawa mereka ke sini, karena lapisan ketiga dari titanium Hiu tidak bisa keluar. Hanya di atas ada jaring besi biasa. Mereka berdua memutuskan harus membunuh Hiu yang ganas ini. Carter mengambil senjata, tapi itu tidak efektif. Lagi pula Hiu sedang merusak jaring besi. Susan melompat ke dalam untuk menarik perhatian Hiu. Hiu yang mencium bau darah langsung berbalik. Walaupun dia pintar, pada akhirnya tetaplah hewan. Hiu semakin dekat, dia ingin besi di atas tapi besi lepas. Dia menjadi makanan ikan lagi. Carter langsung masuk ke air dan memeluk sirip Hiu. Preacher yang di atas bersiap akan menembak bom. Cepat tembak! Tembakan tepat di atas sirip Hiu, tapi Carter juga tersangkut. Dia menyuruh Preacher cepat menyambungkan ke kabel listrik. Gelombang darah naik dari laut. Carter berenang dan naik ke atas. Dia tentu saja tidak boleh mati, karena sutradara tidak membiarkan dia mati. Saya beritahu, memelihara Hiu untuk menyembuhkan penyakit. Bagaimana itu bisa membunuh orang? Laut yang dalam masih ada 2 direktur yang tersisa. Jangan lupa follow untuk melihat film-film lainnya. Terima kasih. Mungkin kamu pernah melihat burung gagak, tapi pernahkah kamu melihat burung gagak hitam yang mengkilat? Gagak menutupi langit seolah-olah kiamat akan datang. Orang di dalam mobil panik. Telah dikelilingi oleh gagak, mereka tidak akan memiliki tulang. Mobil milik mereka terjebak di pasir dan tidak bisa lagi mengemudi. Mereka memutuskan untuk pindah ke mobil sebelah. Mereka menembak dan saling berlari menuju mobil. Tapi burung gagak terlalu banyak sehingga tidak dapat melihat keluar. Mobil menabrak tiang. Burung gagak yang tak terhingga langsung masuk lewat jendela. Beberapa orang dalam mobil hanya bisa pindah ke mobil lainnya. Saat proses pemindahan, ada seorang wanita yang ditarik oleh gagak dan ditutupi hingga mati. Ada orang yang bersembunyi di bawah mobil. Seorang pria langsung naik ke atas menyalakan tembakan api. Wanita ini tinggal di dalam mobil untuk menarik perhatian gagak. Beberapa detik, tulang pun tak tersisa. Dengan begitu, semuanya akan mati. Carlos membawa temannya turun dari mobil dan kabur. Pria yang berada di atas mobil diserang gagak. Api mengarah ke Carlos dan akan membakar mereka. Beberapa detik, berjarak 1 meter, api berhenti. Seorang wanita menggunakan kekuatannya untuk menahan api. Api naik ke langit seperti bubuk api. Langit penuh dengan warna merah. Semua gagak terbakar oleh api. Tempat seketika seperti bau bakaran. Karena cakra berlebihan, dia pingsan. Resident Evil. Karena menggunakan kekuatannya, wanita ini menjadi incaran oleh peneliti. Tempat ini adalah laboratorium yang dikelilingi zombie dengan jumlah banyak. Dibangun beberapa ratus meter di bawah tanah. Sekarang seluruh dunia sedang melanda wabah zombie. Alice adalah produk eksperimen dari perusahaan Umbrella. Dia adalah satu-satunya yang dapat melawan virus. Kekuatan dia adalah harapan perusahaan, juga kekuatan perusahaan. Beberapa tahun lalu, dia kabur dari perusahaan, dan perusahaan terus mencarinya. Wanita ini adalah replika Alice. Sebuah laser menuju ke arahnya, naik ke atas untuk menghindari laser, dan sebuah jaring laser menuju ke arah dia. Dia melompat ke ventilasi udara, masuk menuju lobi laboratorium. Dari bawah tiba-tiba muncul sebuah frisbee yang menembak ke seluruh ruangan. Wanita ditembak di perut dan jatuh. Profesor datang, sudah sangat jelas ini gagal lagi. Sudah tidak tahu ini sudah berapa kali gagal. Bos memberitahu kepada profesor, jika gagal maka dia akan dipecat. Oleh karena itu, dia menemukan Alice dan mengambil sampel darahnya. Di sisi lain, Alice sudah sadar. Dia mengetahui dari sinyal kabel bahwa kota Alaska mungkin tidak terinfeksi. Mungkin ada banyak orang yang masih hidup. Terkumpul ada 30 orang yang setuju ke Alaska. Mereka mulai melewati patung Liberty. Seluruh kota telah rusak dan terlihat. Beberapa pengganggu mendekati wanita itu. Mereka menggodanya. Pria itu menampaknya. Dia tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini. Wanita ini langsung menendangnya. Dia langsung terjatuh. Karena itu dia dipukul pingsan oleh kelompokan pengganggu. Saat sadar, dirinya telah dibuang ke lantai. Mereka yang ada di atas langsung membuka kandang. Anjing zombie yang dia langsung menuju ke arahnya. Alice menjepit menggunakan kaki dan mati. Kemudian mereka beberapa anjing zombie. Dia menggunakan kabel yang ada di bawah untuk menahan anjing. Tumpukan kayu ditarik anjing. Alice menarik kabel dan naik ke atas. Beberapa orang ini langsung menjadi makanan anjing. Alice mulai mencari peralatan dan perlengkapan. Senjata ganda dan pisau ganda. Dia mengendarai motor dan memulai perjalanan. Di jalan bertemu dengan grup Carlos. Mereka menuju ke Alaska, tapi kehabisan bensin. Mereka ke pom bensin untuk mengisi. Di sisi lain, profesor telah mengetahui keberadaannya ingin menangkapnya. Dia menggunakan sampel darah replika Alice dan gagal membuat zombie khusus. Zombie ini memiliki beberapa kali lipat dari kemampuan zombie biasa. Dia memasukkan dalam kontainer, mengirimnya dengan helikopter. Memantau pergerakan mereka dari atas. Setelah Alice dan rombongan datang ke pom bensin dan menyadari perjalanannya ditutup oleh kontainer. Beberapa ingin menariknya. Alice menyadari dalam kontainer ada. Mereka semua bersiap akan bertarung. Beberapa detik kemudian, sekumpulan zombie khusus datang menyerang. Reaksi dan pergerakan zombie khusus sangat cepat. Ada banyak orang mati di sini. Pria ini berada di tempat tinggi untuk menembak. Alice mengayunkan pisau ganda di punggungnya. Dia seperti dewa perang, satu persatu membunuh zombie. Zombie ini bukan lawan Alice. Di sisi lain,
dokter mematikan tindakan Alice melalui satelit. Dia hanya diam berdiri di sana dan tak bergerak. Hanya ada manusia yang jatuh satu demi satu. Alice mendengar temannya berteriak dan berusaha untuk melawan satelit. Chip satelit seperti ada ledakan kecil. Profesor tidak menyangka Alice berubah seperti itu. Dia bersiul untuk menarik perhatian zombie, terjun dari atas dan mematikan layar zombie. Profesor melihat layar itu hilang dan dengan cepat memulai kembali. Layar kembali menyala, tapi semua telah terlambat. Alice sudah membunuh orang yang ada di sini. Penjaga depan sudah dibunuh semua. Profesor dengan panik naik ke helikopter, tapi dia digigit zombie. Alice mengambil senjata tapi memilih tidak menembak. Ternyata dia merasa pergi ke Alaska pilihan yang terbaik daripada menembak. Tempat ini dipenuhi zombie. Profesor takut dirinya menjadi zombie dan akhirnya menyuntik obat penangkal virus. Asistennya menyadari lalu menembak dadanya, tapi tidak tahu Profesor bangkit dan berubah bentuk. Saat dia mengulurkan tangan, langsung membunuhnya, dan mengulurkan tangan seluruh penjaga mati. Di luar, Alice dan temannya sudah sampai, tapi jika masuk mereka harus membunuh 10 zombie. Pertarung yang kemarin membuat Carlos tergigit. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia mengendarai mobil yang dipenuhi dengan bahan bakar dan menabrak zombie. Zombie yang jumlahnya banyak terlempar jauh. Zombie terlalu banyak membuat mobil terbalik. Carlos yang ada di dalam menyalakan rokok miliknya. Zombie yang banyak memanjat masuk, kemudian mobil itu meledak. Alice menunggu beberapa orang turun mobil. Rekan setimnya naik pesawat dengan tergesa-gesa. Dia menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Dia memang tidak bermaksud untuk ikut. Dia ingin membalaskan dendamnya pada Profesor. Masuk ke dalam dan turun lift ke bawah tanah. Sampai di bawah dia menyadari orang-orang di laboratorium telah. Dia di sini melihat Alice yang lain itu pingsan. Dia sangat marah dan memutuskan akan membunuh Profesor. Profesor yang sudah berubah bentuk akhirnya muncul dan mereka mulai bertarung. Mengikat leher Alice, pisau yang ada di bawah langsung diambil Alice dan memotong tangan Profesor. Kekuatan super Alice menyerang dan Profesor terlempar. Tapi Profesor juga memiliki kekuatan seperti Alice dan membuat Alice terlempar hingga ruang laser. Alice tidak bisa mengalahkan monster ini. Saat dia ingin membunuh Alice, tiba-tiba dari belakang laser jaring menyala. Profesor terbagi menjadi daging cincang. Laser jaring berhenti di depan Alice. Ternyata replika Alice yang mengendalikan. Dan di waktu yang sama, perusahaan Umbrella sedang diskusi dan meneliti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba bayangan Alice muncul. Dia menyatakan perang dengan perusahaan Umbrella. Dia berkata bahwa dirinya akan membawa Alice yang tak terhitung mencari mereka. Film berakhir. Dalam film ini terlalu menakjubkan tapi tidak terlalu banyak untuk ditampilkan. Ingin tahu apa yang terjadi? Silahkan menonton Resident Evil Extinction. Jika suka jangan lupa follow. Terima Pria ini mengambil sebuah botol. Wanita ini menggunakan baju tidur yang seksi. Mereka perlahan menjadi tokoh utama. Ini adalah pasangan yang sudah bertahun-tahun. Karena hubungan mereka sudah kritis, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah desa. Mencari kehangatan dalam hubungan mereka, pria ini menggunakan botol untuk menahan tangan wanita itu. Akhirnya wanita ini merasa kesakitan. Dengan marah menyuruh berhenti. Suasana baru panas, tiba berubah menjadi takut. Pria itu juga marah. Mereka berdua akhirnya bertengkar. Dan saat itu, pria itu tiba-tiba terkena serangan jantung dan akhirnya jatuh di atas badan wanita itu. Wanita ini ketakutan, menggunakan kaki untuk mengikat dia dan membangunkannya berulang kali. Tapi pria itu tidak bangun, malah tidak sengaja menendang hingga jatuh. Darah mengalir dari kepala. Kali ini pria ini benar-benar mati. Wanita ini ketakutan. Dia berusaha untuk melepaskan dirinya, berteriak dengan keras. Sama sekali tidak berguna, karena di daerah ini hanya ada keluarga mereka. Karena rencana kali ini, pria ini menyiapkan makanan untuk berhari-hari, memberhentikan para pelayan. Dalam beberapa hari tidak akan orang datang. Dia hanya bisa menunggu mati. Langit perlahan gelap. Wanita ini juga lelah berteriak. Tiba-tiba di depan pintu terdengar suara. Wanita ini sangat senang. Apakah ada seorang yang datang? Aduh, seekor anjing. Dia sepertinya terlihat lapar. Saat masuk muncul mayat. Wanita sekuat tenaga mengambil buku yang ada di atasnya dan melemparnya. Tapi anjing itu tidak pergi, malah duduk diam dan memakan tubuh pria yang sudah mati. Wanita itu benar-benar putus asa. Dalam keadaan tak jelas, dia melihat pria yang sadar. Dalam percakapan, dia dan pria itu mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Ternyata pernikahan mereka dari awal memang sudah bermasalah. Pria ini terlihat selalu merendahkan wanita itu di depan temannya. Di rumah juga sering menganiaya dia. Wanita itu hanya bisa menahannya terus-menerus. Dia mempermasalahkan masalah itu. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi tragedi hari ini. Langit benar-benar gelap. Wanita ini tidak bisa hanya duduk menunggu. Dia melihat ponsel yang ada di samping. Menggunakan kaki untuk mengambil, tidak bisa, masih bisa sedih. Dia ingat pria itu meletakkan segelas air di atas ranjang, membutuhkan banyak usaha. Akhirnya berhasil mengambilnya, tapi tangannya yang terborgol tidak bisa minum. Dia kembali ingat, di atas ranjang ada label pakaian, berhasil diambil, dan dibuat menjadi sedotan. Akhirnya berhasil minum, tapi dia tidak berani meminum habis, karena tidak tahu akan terjebak di sini berapa lama. Anjing yang masih memakan tubuh pria itu, wanita itu kelelahan dan pingsan. Saat dia terbangun, wanita ini terborgol selama berjam-jam. Tengah malam, gonggongan anjing membuatnya kaget. Di sekitarnya yang gelap, dia merasa ada seorang pria berdiri di sudut. Mengira dirinya akan ditolong, tapi saat orang ini mendekat, dia terkejut. Ini bukan orang, jelas hantu. Dia membuka kotak yang ada di tangannya. Di dalamnya ada tulang dan perhiasan. Wanita sangat ketakutan. Apakah dirinya bertemu dengan dewa kematian? Dia sambil memberitahu dirinya ini adalah mimpi, menutup matanya dan lagi-lagi pingsan. Dalam mimpi, dia kembali ke umurnya yang 12 tahun. Sekeluarga berlibur ke suatu tempat dekat
danau. Melihat gerhana matahari total yang sudah dilihat, saat itu dia tidak keluar dan hanya di rumah. Ibunya tidak menyukainya, kakak adiknya tidak ingin bermain dengan dia. Hanya ayahnya yang sayang. Tadinya sekeluarga berencana naik boot untuk melihat gerhana, tapi dia tidak ingin naik boot. Akhirnya hanya ayahnya yang tinggal untuk menemani dia, dan dia baru tahu ayahnya memiliki masalah kejiwaan yang sangat serius terhadap dia sangat dekat. Setelah itu ayah tidak minta maaf, malah mengancamnya untuk tidak memberitahu kepada semua orang. Masalah ini menjadi bayangan yang tak terhapus. Wanita itu tersadar karena terborgol dengan waktu yang lama, aliran darah tidak mengalir dengan cepat. Anggota badan mulai kram, dia kesakitan, hanya bisa sekuat tenaga bergerak, membuat darah mengalir, kemudian minum air, mengisi kekuatan fisik, tapi tidak lama dia kembali pingsan. Anjing yang masih menggigit tubuh pria itu, dia tahu tidak mungkin hanya menunggu mati, harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Dia mengambil gelas di atas kasur, sekuat tenaga memecahkannya, dan menyisakan pecahan yang besar. Menancapkan di kayu, kemudian mulai melukai tangannya, menggunakan darah sebagai pelumas, menarik tangan dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil, segera menggeser kasur. Menggunakan kaki untuk mengambil ponsel, ternyata tidak ada baterai. Kemudian memindahkan tempat tidur ke sisi lain, dengan sekuat tenaga mengambil kunci borgol. Pendarahan dari tangan yang luka tidak berhenti gemetar. Dia hanya bisa menggigit kunci, menggunakan gigi untuk membuat borgol. Akhirnya berhasil. Dia bergegas lari menuju wastafel. Dengan lahan minum air, dia mencari perban, membungkus lukanya saat dia ingin bersiap mengendarai mobil karena tubuhnya sangat lemah dan pingsan. Saat wanita sadar, hari sudah gelap. Dia melihat ke arah tubuh suaminya yang sudah digigit anjing. Tangannya terluka, darahnya masih mengalir. Dia harus pergi dari sini, mengambil kunci mobil dan menuju keluar. Tapi di depan pintu bertemu dengan Dewa Kematian. Berkata dengan mulutnya, ini semua adalah mimpi. Melepas cincinnya dan menyerahkan kepada Dewa Kematian. Dewa Kematian mengambilnya. Ternyata dia mengganggunya. Wanita itu berhasil keluar, mengendarai mobil. Karena kehilangan banyak darah, ditambah tubuhnya yang kelelahan, menabrak pohon. Kebetulan suara tabrakan membuat tetangga di sekitar datang melihat. Wanita ini akhirnya selamat. Setelah diselamat, dia bekerja sama dengan pengacara polisi untuk menyelesaikan penyelidikan. Hidupannya kembali normal. Hanya dirinya yang tahu, setiap malam pasti akan mimpi buruk. Memimpikan Dewa Kematian yang membawa borgol dan cincin mencari dia, menyiksa dia secara mental, hingga 6 bulan kemudian permasalahan ini muncul. Hari ini, ternyata wanita itu membaca koran, melihat Dewa Kematian masuk dalam berita. Ternyata, dia sama sekali bukan Dewa Kematian, tapi dia adalah orang yang berwajah aneh dengan kelakuan yang aneh. Tidak hanya mencuri barang orang mati, bahkan dia juga memakan tubuh orang yang... Waktu itu, dia menunggu wanita itu mati. Memakannya, tanpa diduga wanita itu tidak mati, juga kabur keluar. Wanita datang ke pengadilan untuk menemui orang aneh itu, perlahan menuju ke arah orang aneh. Muka maniak tidak berhenti berubah menjadi ayah dan suaminya. Mereka adalah dua kenangan wanita yang membuatnya kembali mengingat. Borgol ayah melambangkan diam, membuat masa kecilnya tidak bahagia. Menutup mulut, borgol suami melambangkan pengaturan, membuat memilih untuk menerima penghinaan dan perlakuan kasar suami. Sekarang, setelah lepas dari borgol, dia akhirnya berani menghadapi ketakutan. Mengalahkannya, menyelamatkan diri tercapai. Dan yang menunggu dia adalah masa depan yang cerah dan indah. Ini adalah sedikit menarik kisah bertahan hidup yang agak mengerikan. Dia adaptasi dari novel horor Stephen King dengan judul yang sama, Gerald Escape. Seluruh film menggunakan ketegangan psikologis untuk menyajikan kisah horor, berusaha untuk menunjukkan kebenaran kepada penonton. Terlahir sebagai manusia, kita selalu terjebak oleh masa lalu. Masa kini tidak bergerak akan mempengaruhi masa depan. Menyelamatkan diri adalah satu-satunya cara. Dengan berani menghadapi ketakutan, berusaha mengalahkan diri sendiri. Banyak orang yang bertanya, film fiksi ilmiah apa yang paling bagus? Saya tidak bisa memilih, tapi jika kamu tanya film fiksi ilmiah yang paling menyenangkan apa, jawaban saya adalah Edge of Tomorrow. Yang membuat film ini ajaib adalah bisa membuat orang merasakan kesenangan seperti bermain game. Akan naik level jika melawan musuh, ingin menjadi kuat tidak harus menggunakan gun, hanya membutuhkan bunuh diri. Awal cerita ini dari sebuah berita. Bumi menderita karena serangan makhluk alien. Dalam waktu 5 tahun, Eropa disapu bersih. Jutaan orang mati. Untuk menghilangkan rasa takut masyarakat, militer menyewa seorang untuk menenangkan hati rakyat. Inilah dia, Captain William Yates. Dia sering muncul di depan TV dengan ketampanannya, membohongi dunia manusia menang. Sampai suatu hari, Komandan Brigham ingin dia pergi ke medan perang. Dia tahu bahwa medan perang sengit, tapi apapun yang dikatakan, Komandan Brigham tidak ingin mendengar. William ingin kabur, tapi ditangkap. Kemudian Captain yang berjaya pada zamannya sekarang malah disebut perlakuan tentara buronan, menjadi yang paling buruk. William dipindahkan ke tim siap siaga. Semua orang terlihat galak, semua orang membencinya. Saat maju di medan perang, dia ketakutan. Temannya memberikan senjata, tidak menyalakan pelindungan. Setelah itu temannya pergi. Baru saja sampai di medan perang, pesawat diledakkan, sehingga menyebabkan pesawat menjadi berlubang. Tentara satu persatu jatuh, semakin banyak orang yang mati. William harus melompat turun, seluruh dunia kacau. Dia akhirnya mendarat, belum sempat bergerak, ada seorang teman yang hancur tertimpa pesawat. Manusia sudah banyak mati, tapi alien belum ditemukan. Saat itu, William melihat seorang wanita Rita. Dia sepertinya dewa, tapi tiba-tiba peluru nyasar terbang, wanita ini terjatuh. Akhirnya alien seperti serangga menyerang, mulai membantai. William berjuang dengan senjatanya, akhirnya pelindung terbuka.
akhirnya dibunuh oleh dia. Saat dia tertawa, satu alien muncul di depan dia berwarna biru, alien yang lebih tinggi. Saat William ingin menembak, tapi peluru sudah tidak ada. Alien itu memperhatikan dia. 1 detik terakhir, William mengambil bom. Dia dan alien mati bersama. Kejadian aneh ini, William terbangun dan kembali ke markas. Ada apa? Kemudian dia bertemu dengan temannya, sama dengan kejadian kemarin. Mereka pergi, William merasa seperti mengenal jalan ini. Tidak, ini sama sekali sama. Juga hafal apa yang diucapkan kapten. Sampai di tim siaga lagi, dia juga diejek. Langsung menuju ke medan perang lagi, pesawat juga diledakkan lagi. Hingga terjun lagi, para prajurit mati. Tapi kali ini dia menolong wanita itu. Kemudian dibunuh oleh monster. Lagi-lagi ke waktu 24 jam sebelumnya. Dia menarik kapten memperingati dia. Akhirnya kapten cuma diam. Lagi-lagi menempatkan di tim siaga. Dia menyebutkan nama mereka satu persatu. Dia mengetahui ID mereka. Tapi mereka semua hanya bisa terdiam. Mereka mengirim dia ke medan perang. Kali ini dia melompat. Kemudian menolong orang yang tertimpa pesawat. Dan dirinya yang tertimpa. William sejak saat itu mulai mengulang kejadian ketiga kalinya terjadi. Dia menolong orang yang akan ditabrak pesawat, tapi dia yang tertabrak. Keempat kalinya, William menolong dia juga tidak tertabrak. Dia pergi menolong perempuan itu, tapi dia ditabrak mobil. Kelima kalinya, dia melihat arah mobil dan tidak ditabrak. Kali ini dia berhasil menyelamatkan Rita. Saya sudah menolong kamu. Kemudian tanpa melihat langsung mengangkat senjata ke atas kepalanya. Langsung membunuh alien. Rita terkejut melihat William begitu luar biasa. Saat ingin kembali keluar, William bertemu dengan alien lagi, membunuhnya. Lebih jauh keluar, membunuh lagi alien. Saat ini Rita sudah tidak peduli. Dia membuang pisau dan berkata kepada William, setelah sadar, carilah aku. Karena kalinya William memutuskan mencari Rita. Saat sedang pelatihan, semua sudah memperhatikannya. Berguling dan keluar dari barisan, terlindas mobil. Ketujuh kalinya dia lagi-lagi berguling dan berhasil. Kali ini dia akhirnya bertemu dengan Rita. Rita dengan muka marah ingin mengusirnya. Siapa sangka William berkata, kamu besok akan berkata padaku, setelah bangun temuilah aku. Rita mendengar itu langsung mengerti. Kemudian membawa William pergi. Sambil berjalan dia berkata, jangan beritahu pada siapapun kemampuan yang kamu miliki. Kamu mungkin akan dimanfaatkan. Selanjutnya Rita mengajak William ke pabrik militer. Mencari seorang ilmuwan, dia memperkenalkan pada William kondisi alien. Dia berkata, alien dengan tingkat tinggi juga memiliki kemampuan untuk mengulang kejadian. Dan kamu waktu itu membom dia, membuat darahnya masuk ke dalam tubuhmu. Makanya kamu memiliki kekuatan ini. Hanya dengan mati, maka akan mengulang waktu 24 jam sebelumnya. Rita dulu juga pernah seperti itu. Sayangnya waktu itu terluka parah, kehilangan banyak darah. Kekuatannya juga hilang. William berkata, apa yang harus kulakukan? Ilmu berkata, suatu hari kamu akan tahu di mana otak alien. Kamu tahu, kita baru membunuh dia. William agak sedikit memalukan. Saya tidak bisa bertarung. Kemudian dia memulai latihan dengan robot simulasi, tapi William sangat payah. Belum beberapa detik sudah terbang. Sangat rapuh. Kita mengambilnya. Tanpa banyak bicara, langsung menembak kepala William. William terbangun lagi, mencari Rita lagi, latihan lagi dan jatuh lagi. Dan ditembak Rita lagi, terus menerus latihan, ditembak, bangun, latihan dan sampai suatu hari William melihat posisi otak alien. Dia segera mencari Rita, bersamanya membunuh alien. Besoknya mereka di medan perang akan menyalakan Omega, memusnahkan, membunuhnya. Dalam situasi ini William mengerti perang yang begitu kejam, tapi kekuatan dia terlalu sedikit, selamanya tidak akan berhasil. Dia sudah mati puluhan kali. Hari itu dia sangat lelah, tidak mencari Rita, berjalan keluar sendiri. Dua orang tentara menangkapnya, tapi William yang sekarang sudah kekuatan bertarung, dengan mudah mengalahkan dua orang itu. Dia mengendarai motor ke pusat kota, minum-minum di bar. Tiba-tiba mendengar alarm, dia pergi ke pinggir sungai. Alien mulai menyerang kota. Umat manusia akan dikalahkan, dia hanya bisa latihan dan terus mati. Kemudian ke medan perang, akhirnya mereka menemukan Omega. Rita sangat senang, tapi William tidak senang. Ternyata dia dan Rita setiap hari bersama, dia mulai menyimpan rasa pada Rita. Dia juga tidak bisa menerima jika Rita akan mati. Sampai suatu hari, William memutuskan tidak mencari Rita. Maju sendiri ke medan perang, pandangan matanya berubah menjadi kejam. Di medan perang sudah tidak menolong orang lagi. Dia akhirnya sampai di sarang musuh. Menyadari di dalam ada jebakan, lawannya ingin kehilangan darah, agar dia kehilangan kekuatannya. Beruntung, William memilih bunuh diri. Dia kembali mencari Rita. Mereka berkata masih ada satu jalan keluar. Ada satu alat di dalam markas militer. Bisa membantumu melihat otak alien. Kita bisa mencurinya. Kemudian mereka pergi ke markas. William sangat luar biasa. Dia mengajak Rita untuk bersembunyi, kemudian dua orang tentara muncul dari belokan, keluar dan menyerupi orang itu, menutupi mereka. Tentara berbalik, Rita juga berbalik, agar tentara tidak melihat wajahnya. Saat melewati tentara wanita, hampir saja ketahuan, tapi dia dipanggil kembali. Akhirnya William menemui Jenderal Beckham, menceritakan dirinya terbunuh oleh alien, sehingga memiliki kekuatan ini. Jenderal percaya memberikan alat itu pada mereka, tanpa disangka saat mereka berjalan keluar, sudah ada tentara yang bersembunyi. Bisa dengan cepat langsung menembak kepala William, kembali mengulang. William dan Rita memutuskan meninggalkan pistol, merebut alat itu lalu menyuntik dirinya. Kemudian William menggunakan otaknya yang sensitif melihat tempat otak alien berada di Louvre, Paris. Dan saat mereka ingin menuju ke sana, William ditembak hingga terluka. Di depan ada tentara yang berlapis baja menabrak, membuat Rita dan William pingsan. Kemudian William tersadar dirinya sudah di rumah sakit. Menyadari ada kantong darah yang berisi darahnya, dia tahu dirinya kehilangan banyak darah. Kekuatannya juga sudah menghilang. Tidak lama Rita menemukannya dan sedang ingin membunuhnya. William langsung menghentikannya, berkata, sudah tidak bisa. Saya sudah mengulang waktu. Mereka tidak ada jalan lain. Hanya bisa mengandalkan tubuh mereka untuk membunuh otak alien itu. Tengah malam dia kembali ke markasnya. Pertama dia bertemu dengan timnya dan mengatakan rahasia teman-temannya, membuat mereka terkejut. Ternyata setelah William beberapa mengulang waktu, dari awal sudah menyusun strategi untuk setiap NPC. Semua orang memutuskan untuk ikut William membunuh otak alien.
Baru sampai Paris, alien sudah mulai menyerang. Mereka satu persatu terjun payung. William yang masih di pesawat jatuh ke sungai. Dia memanjat keluar, baru jirahnya rusak. Dia akhirnya kembali ke timnya. Alien masih belum menyadari mereka. Semua memutuskan untuk naik pesawat dan kemudian maju. Ada dua tim tidak ikut, menarik perhatian. Pesawat menyala, alien mulai menyerang. Dua orang ini mengorbankan dirinya. Pesawat maju. Mereka sambil maju sambil membunuh alien. Akhirnya masuk ke rover. Mereka sampai di otak alien, tapi ada alien level tinggi membunuh mereka. Mereka tidak boleh membunuhnya karena akan mengulang kejadian. Kita memberikan granat kepada William dan mengorbankan dirinya. Dia keluar untuk menarik perhatian alien. Dengan sangat cepat alien mengejarnya dan membunuhnya. Di sisi lain, William masuk ke dalam air, berenang menuju otak. Alien level tinggi mengejarnya. Terakhir William tertutup, tapi granat yang ada di tangannya jatuh dekat di otak. Granat meledak, otak juga hancur. Alien yang ada di seluruh dunia juga hancur. Dan William yang ada di air tiba-tiba dikelilingi oleh otak alien. Dia sadar dan kembali ke 2 hari yang lalu. Sepertinya kekuatannya kembali dan peperangan sudah berakhir. Alien tiba-tiba semua binasa. Manusia akhirnya menang, tapi semuanya diberikan kepada manusia yang tidak berkorban. Satu-satunya yang tahu kebenaran adalah William. William akhirnya menemui Rita. Rita dengan wajah tidak senangnya. William hanya tersenyum. Saya mengenal kamu, kamu tidak mengenal saya. Tidak apa-apa. Mengapa kita harus saling mengenal sebelum... Pria ini sangat aneh. Apapun yang dia lakukan lebih lambat 0,1 kali daripada orang normal. Ini bukanlah kekuatan super, tapi ada manfaatnya, yaitu rentang hidupnya 10 tahun lebih lama. Setiap hari kerja harus berlari. Dia sebenarnya sangatlah rajin, tapi tidak bisa secepat orang lain berjalan. Mungkin Newton akan keluar dari grup obrolan saat ini. Apapun yang dia sentuh menjadi lambat. Menuang kopi ditertawakan rekan kerja. Samanya tidak akan menuang habis. Bos bicara terus terang padanya, saya tahu kamu rajin. Setiap hari datang lebih awal, pulang lebih malam. Tapi efisiensi kerja kamu tidak dapat memuaskan perusahaan. Saya tidak akan memecatmu, tapi butuh bantuanmu. Kemudian bos memintanya tampil di acara kumpul keluarga. Pertunjukan ajaib ini mendapat tepuk tangan dari penonton. Mungkin di mata semua orang, dia hanya memiliki kemampuan ini. Mengenai perasaan, dia menyukai seseorang. Itu adalah Shirley. Bos membujuknya segera mengejarnya. Apa yang dilakukan 10 kali lebih lambat. Dia ingin menyatakan cinta pada wanita yang dia suka, tapi karena terlalu lambat didahului oleh orang lain, dia merasa sedih. Hari ini saat menonton berita, menemukan minuman fungsional bisa membuat jantung berdetak lebih cepat, tapi karena efeknya terlalu besar, maka ditutup. Dia mengira ini dapat membantunya, meminta bantuan temannya malam hari di tempat pembuangan sampah, mencari dan menemukan satu box. Besoknya dia mencobanya. Setelah meminumnya, efeknya bereaksi sama seperti orang normal, menyegarkan. Setelah mandi, masih tidak percaya. Mencoba menggerakkan tangan, mengikat tali sepatu juga cepat. Sudah tidak seperti dulu lagi, kopi yang dituang tidak akan habis. Dia tetap berlari pergi ke kantor. Dulu setiap kali melewati lampu merah sangat lama. Sekarang dengan cepat melewatinya. Setelah sampai kantor, bos bingung pergerakannya sangat cepat. Dia masuk ke ruang rapat, ingin menyatakan cinta pada Shirley, tapi efek minumannya hilang. Semua kembali ke semula. Berubah menjadi sangat lambat. Dia memuntahkan semua minuman dari dalam perutnya. Membuat rekan kerjanya pergi. Bos masuk memberikan handuk, menyuruhnya untuk membersihkan semuanya. Karena pengalaman ini, dia tidak ingin berjuang lagi. Dia memutuskan resign, datang ke panti jompo. Di sini semuanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Melakukan apapun tidak terburu-buru. Dia percaya nilainya dapat diwujudkan di sini. Bisa membantu orang. Dia juga mengatakan ini kepada Shirley. Shirley tersentuh dan sama sekali tidak membencinya. Ini adalah sebuah film pendek. Dalam masyarakat saat ini, laju kehidupan di era pekerjaan mengganggu gaya hidup masyarakat. Konsep waktu adalah uang telah menjadi matahari yang tidak terbenam di hati manusia, membakar hati semua orang. Jika Anda berhenti dan istirahat sejenak, dianggap sebagai kemewahan. Kehidupan yang serba cepat membuat kita lelah secara fisik dan mental. Tidak ada waktu untuk mengurusnya, tapi perasaan adalah tujuan terbesar dalam hidup. Ada banyak hal dalam hidup yang bisa kita nikmati secara perlahan. Ada beberapa hal yang lebih lambat mungkin bisa membuatmu lebih bahagia. Dia tahanan paling misterius, setiap hari membersihkan toilet, saat kembali ke ruangannya, langsung mengisi air dalam ember, menggunakan kaki latihan angkat berat, latihan pukulan lutut buatannya sendiri. Kepala sipir merawatnya dengan baik, mengetahui dia bekerja di toilet, kepala sipir berkata, From tomorrow you're gonna get a better cell, you're gonna be working at the prison library. No.
Tak disangka, Boy menolaknya, malah mengajukan permintaan. Dia ingin ikut kompetisi pertarungan di penjara. Ternyata Boy dulu pemenang kompetisi pertarungan. Saat bertanding, tidak hati-hati dan kalah. Lututnya dipatahkan lawan, dia kalah menjadi pembersih toilet. Sekarang tidak ingin terus seperti ini. Ingin mencoba ikut kompetisi lagi, kepala sipir menyetujuinya. Boy memperhatikan lawannya yang paling kuat, Sam. Teknik Sam sangatlah menyeramkan. Membuat lawannya kalah, juga bisa menginjak lawannya, sehingga sangat tragis. Kembali ke ruangannya, Boy semakin giat berlatih. Walaupun lukanya masih sakit, dia menahannya. Setiap hari terus berlatih, hingga waktunya tiba, dia memotong rambutnya. Berpisah dengan dia yang lama, datang ke kompetisi. Dia menyiram Sam air dulu, dengan marah menatapnya. Berhadapan dengan lawan baru, Sam menantangnya. Kompetisi baru dimulai. Boy menghindarinya, perlahan beradaptasi dengan ritme kompetisi, sampai menemukan kesempatan memukul tenggorokan Sam, membuatnya kesakitan dan mundur. Kemudian dia memukul sangat bagus, memukul Sam hingga berdarah, langsung menendang keluar area kompetisi. Orang yang paling kuat dikalahkan Boy begitu saja. Setelah menang, Boy dikirim kepala sipir ke penjara lain. Ada 7 tahanan dari berbagai negara, semuanya petarung. Ternyata sedang diadakan kompetisi pertarungan seluruh dunia. Kepala sipir dari berbagai negara membawa jagoan mereka ikut kompetisi. Jika menang, bisa dapat banyak uang. Tahanan yang menang bisa bebas. Boy menyadari ini adalah jebakan. Waktu latihannya 1 jam. Sisa waktu digunakan melakukan pekerjaan kasar di tambang batu. Bagaimana ada energi untuk bertarung? Ada tahanan Kolombia bernama Raul. Sangat disayang oleh penyelenggara. Yang lain bekerja, dia hanya duduk dan membaca buku. Boy berlatih dengan samsak. Dia bahkan punya pelatih khusus. Penyelenggara sangat berharap padanya, ingin dia menang. Kompetisi ronde pertama dimulai. Boy menyadari ada salah satu petarung hebat, yaitu Turbo, tahanan dari Amerika. Walaupun baru dimulai, dia dipukul mundur beberapa sapuan oleh lawannya. Tapi dia dengan cepat menyesuaikan ritme, memprovokasi lawan untuk menyerang, melakukan serangan siku, menggunakan siku memukul wajah lawan, kemudian memukul dengan sekuat tenaga, membuat kawat giginya jatuh. Memenangkan babak ini. Gaya bermain tenang seperti ini tidak mudah untuk dikalahkan. Boy masuk area kompetisi menggunakan gerakan andalan dia. Kemudian menendang, melompat menyerang kepala lawan. Gerakan terus-menerus membuat lawannya jatuh. Boy mengalahkannya, tertatih keluar area. Ronde terakhir pertandingan dengan Raul. Dia lawan paling mengerikan dalam kompetisi pertarungan. Orang memanggilnya Dewa Kematian. Seberapa kuat dia, lawan melawannya dengan gila. Dia seperti bermain petak umpet, berbalik dan berinteraksi dengan penonton. Tidak menganggap lawan itu ada. Merasa tidak menarik, sengaja membiarkan lawan memukulnya. Dia tidak menghindar, kemudian menyerang. Menarik rambut lawan, memukul dengan sadis. Tendangan terakhir. Memang benar Dewa Kematian. Selesai kompetisi, tahanan yang kalah dikumpulkan di lapangan. Akan ada orang mengantar mereka. Sebenarnya mereka ditembak mati. Ronde pertama berakhir. Raul dan Boy lolos ronde pertama. Hari itu saat di tambang batu, Turbo menghampiri Boy, memprovokasi Boy. Boy marah meninjunya. Turbo tidak marah, malah tertawa. Dia menyerang Boy, keduanya bertarung, saling menyerang. Dihentikan sipir penjara. Sebagai hukuman, mereka dikurung di ruangan gelap. Beberapa hari keluar, Boy didatangi kepala sipir, menceritakan ketidakadilan di sini. Kepala sipir marah, mencari ketua penyelenggara kompetisi. Ketua berkata, ingin membuat Dewa Kematian menang. Sengaja membuat Boy lelah, kamu juga bisa dapat uang. Kepala sipir merasa menguntungkan, jadi bekerja sama dengan kepala penyelenggara. Hari berikutnya, Boy dan Turbo dihukum melakukan pekerjaan berat. Setiap hari makan makanan berlendir, tidak boleh mengambil roti lebih. Keduanya tahu mereka menjadi sasaran sipir. Melepaskan konflik masing-masing, tidak membiarkan mereka latihan diam-diam push up. Memukul batu mengeluarkan tenaga mereka agar lebih kuat. Melempar batu dengan cara tidak biasa, melempar ke belakang sehingga semakin kuat. Di tengah latihan, kaki Boy mulai sakit. Turbo memetik rumput, memberikan kepada Boy, berkata ini dapat menyembuhkannya. Keduanya tidak terhalang. Pelatihan mereka semakin kuat. Ketua penyelenggara sedikit khawatir, sipir mencari Turbo. Tanpa bicara langsung memukulnya. Keesokannya, saat sarapan, Boy tidak bertemu Turbo. Dia ke kamar Turbo, Turbo dipukul hingga wajahnya terluka. Jangankan kompetisi, duduk saja tidak berdaya. Kebetulan lawannya di kompetisi adalah Raul, Dewa Kematian. Dia Dewa Kematian dalam kompetisi pertarungan. Kekuatannya sangatlah kuat, gerakannya sangat cepat. Paling sulit adalah gerakan kaki dia yang aneh. Tampak berantakan, tapi meningkatkan fleksibilitas dalam bertarung. Dia bisa melompat sambil mengangkat barbel, mengerikan. Siapapun lawannya akan mengenaskan. Lawannya kali ini adalah Turbo. Dia yang disisa oleh sipir hingga kelelahan tak berdaya. Ini jelas mengantar ke kematian. Boy tidak tahan, memutuskan membantu Turbo. Saat ditambang batu, memanfaatkan saat sipir ke toilet. Memukul rantai dengan palu, tak disangka palunya malah patah. Rantai tidak putus. Sipir menyadari mereka ingin kabur, seluruh sipir menuju ke mereka. Beruntung mereka tidak membawa senjata, Boy langsung memukul mereka. Dia juga menangkap seorang sipir, sekuat tenaga membalikannya, mengambil kuncinya, membantu Turbo membuka rantai. Turbo naik gunung, tapi sipir membawa senjata muncul. Boy mengambil batu melempar ke arah sipir. Melihat Turbo berhasil kabur, Boy lega. Dari belakang ada sipir memukulnya hingga pingsan. Saat dia sadar sudah di dalam penjara. Agar kompetisi bisa berlanjut, Boy akan menggantikan Turbo bertarung dengan Paul. Ketua sipir ada di sana, berkata dia mengkhianatinya.
temannya demi $500 memilih Paul. Membuat Boy sangat marah ingin memenangkan kompetisi ini. Hari kompetisi telah tiba. Paul mengeluarkan gerakan khas dia memukul Boy hingga tidak bisa membalas. Menginjak sudut, tendangan melayang mengenai wajah Boy. Kemudian pukulan kanan hingga mengeluarkan darah. Memukul hingga terbang, Boy menyerang, memutar dan menendangnya. Siapa sangka Raul mematahkan lutut yang terluka. Boy kesakitan, bergegas menendangnya. Dia berjuang keras berdiri. Kemudian diserang Paul, dikalahkan terus-menerus. Terakhir menendang Boy keluar area. Saat semua orang bersorak, Boy membalikan badan melihat kain pel. Teringat saat dia bekerja di toilet. Teringat orang-orang yang menghinanya. Boy merangkak ke kain pel, menarik dan mengikat kain itu di kakinya. Dia kemudian masuk ke area, dipenuhi dengan kemarahan, langsung membalikan lawan. Tanpa ragu mentinjunya. Kamu menendang lutut saya kembalikan satu pukulan. Menarik tangan lawan, memukul wajahnya. Memukulnya hidup-hidup. Boy tidak peduli nyawanya, luka di tubuhnya, lutut yang sakit. Semua berubah menjadi kekuatan. Terus memukul Paul, terakhir dia menyerang dengan lututnya. Membuat lutut Paul patah, Boy berhasil menang. Dia marah menunjuk kepala sipir, kemudian membalikkan badan dan pergi. Meninggalkan area kompetisi, ketua pelaksana menepati janjinya, memberikan kebebasan pada Boy, tapi sebenarnya tidak ada yang berhasil lolos dari kompetisi pertarungan ini. Kepala sipir mengeluarkan senjata bersiap menghabisi Boy, tapi tiba-tiba ada yang menembaknya mati. Sipir di sana juga ditembak mati. Ternyata itu Turbo. Turbo bergegas membawa Boy pergi. Di luar ada mobil yang menyambut mereka. Ternyata kepala sipir saat itu menaruh taruhannya pada Boy. Perkataannya hanya membuat Boy kesal, karena kepala sipir tahu pria yang sangat kesal adalah dewa pembunuh yang sebenarnya. Terakhir Boy turun dari mobil. Dia memberitahu nama aslinya pada Turbo. Berpisah dengannya, Boy berjalan di jalan yang kosong. Dengan tertatih dan miring, berjalan semakin cepat. Dia tertawa keras, sekarang bisa menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Pria ini bersiap surfing, tiba-tiba terpeleset. Dia coba menstabilkan tubuhnya, tapi pasir terlalu lembut untuk tubuhnya. Di bawah ada tebing setinggi 100 meter. Sekuat tenaga menggapai pasir, akhirnya berhenti meluncur. Pacarnya menelponnya, tapi ponsel ada di tas. Menggunakan tangan kanan menahan, tangan kiri membuka tas. Akhirnya berhasil mengambil. Pasir lepas, lagi-lagi meluncur. Terjebak di tengah tebing, di bawah banyak batu tajam. Jika terlepas, maka dia akan mati. Pria tidak berani bergerak, sudah tidak sanggup menggapai pasir. Derasnya air pasang, dia menghitung. Ternyata dia menghitung waktu ombak. Dia ingin melompat. Saat ombak datang, pria langsung melompat. Air laut dapat meringankan beratnya, tapi pinggangnya terbentur batu. Dia berusaha naik, memanjat ke batu. Dia sangat bersyukur karena bisa selamat. Saat dia berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan pingsan. Saat dia tersadar, kepala dan tangannya terluka parah. Kedua kaki tidak dapat berfungsi. Lebih parah lagi, ponselnya mati kemasukan air. Dia berteriak minta tolong, tapi suaranya tertutup suara ombak. Hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, menggunakan baju menutup lukanya. Tunggu air laut pasang dan meluncur ke air, tapi lukanya terkena air semakin sakit. Menggunakan tangan satu lagi berenang ke daratan, tapi menuju ke daratan sangatlah jauh. Dia kelelahan dan perlahan tenggelam. Pria ini bersiap akan surfing, tiba-tiba terpeleset. Pria ini loncat dari lereng setinggi 100 meter. Tubuhnya terluka parah, ingin berenang hingga ke daratan, tapi kekuatannya lemah sehingga tenggelam. Mengira dirinya dimakan laut, perlahan menunggu waktu mati. Tiba-tiba dia berhalusinasi, pacarnya berkata, Pero para eso tienes que vivir. kekuatan cinta tak terkalahkan. Seketika dia memiliki tenaga, berusaha berenang sekuat tenaga. Akhirnya berenang hingga daratan, kemudian pingsan. Saat tersadar, luka di pinggang semakin parah. Sisi pantai adalah tebing yang tak terjangkau. 24 jam sudah berlalu, hanya bisa merangkak ke pasir menggambar SOS. Tapi tulisan itu hilang termakan ombak. Dari laut muncul papan seluncur. Pria merangkak dan mengambilnya, tapi dia terbawa ombak, membuatnya terbentur batu dan pingsan. Saat dia tersadar, air laut naik. Melihat di bawah ada batu, segera mengaitkan tasnya di batu. Terkait dengan benar, dia mengangkat kepala dan melihat helikopter. Ingin meminta tolong, tapi tidak berguna. Kekuatan fisiknya lemah. Pria itu tertidur. Burung menggerogoti lukanya. Kesemutan membangunkan pria itu. Dia mengusir burung, sekuat tenaga kembali ke pantai. Malam tiba. Pria kedinginan, dia hanya bisa bersembunyi mencari kehangatan. Pria menggali lubang, meletakkan aluminium menampung air kencingnya. Seharian tidak minum. Lukanya parah menyebabkan air kencing juga berdarah. Tidak bisa meminumnya. Angin laut bertiup. Pria kedinginan dan haus, terdengar suara petir. Mungkin ada hujan. Pria menyiapkan gelas menampung air hujan, tapi tidak turun hujan. Dia putus asa. Dia kehilangan semua cara. Besoknya dia terbangun karena suara. Mencari suara itu dan menemukan ponselnya. Ternyata itu video call dari orang tuanya. Pria bergegas meminta bantuan, tapi orang tuanya tidak menanggapinya. Ternyata ini hanya video. Melihat orang tua yang kemungkinan akan berpisah dengannya, dia putus asa.
Dia melihat ke arah laut seperti melihat teman-teman melambaikan tangan. Kembali teringat kenangan indahnya. Mungkin sekarang tidak akan bisa lagi. Imajinasinya melihat ada kapal. Dia merasa ini bukan imajinasinya. Ingin mencoba terakhir kalinya mengambil papan seluncur dan meluncur ke laut. Baru saja berenang menyadari tidak ada kapal. Dia kehilangan energinya jatuh ke laut. Saat pingsan beberapa gambar muncul di benaknya. Semua adalah memori indah. Saat itu sebuah kapal di atas kepalanya. Ada penyelam menyelamatkannya. Dia tidak makan minum 3 hari. Luka parah. Pria ini akhirnya selamat. Film ini berdasarkan kisah nyata. Laut yang penuh pesona sering menyembunyikan bahaya yang tidak diketahui. Jadi jangan pernah pergi ke pantai sendirian. Halo semuanya, saya adalah Mimin Gudang Film Keren yang nonton film tidak makan popcorn. Hari ini kita akan membahas film horor Seven Rooms. Apakah sudah siap? Kakak dan adik dikurung di sebuah ruangan yang gelap. Tidak tahu apa yang terjadi, mereka dipukul pingsan dan dibawa ke sini. Mungkin mereka bersalah. Ruangan ini tidak besar. Setelah kakak sadar, dia sekuat tenaga mendorong pintu, tapi tidak ada hasil. Adiknya terbangun langsung menangis. Malam hari ada yang mengirimkan makanan, tapi mereka takut. Dalam makanan terdapat racun. Akhirnya mereka tidak makan. Coba bayangkan, jika kamu dikurung seperti ini, sama sekali tidak bisa keluar, apakah masih memikirkan racun? Makan ya makan aja. Saat adiknya ingin buang air kecil, kakaknya menyadari air itu mengalir. Dia merasa parit itu mungkin mengarah keluar, tapi lubang ini terlalu kecil. Dirinya tidak mungkin bisa masuk. Menurutnya yang lebih cocok masuk adalah adiknya. Adiknya menolak karena salurannya bau, tapi akhirnya adik menurutinya. Kakak berkata untuk berhati-hati, jangan sampai ada yang menyadarinya. Jika ketahuan maka akan tamat. Adiknya menahan bau masuk ke dalam, tapi tidak lama keluar lagi. Adik berkata di sini tidak ada jalan keluar. Di samping ada 3 ruangan, setiap kamar ada seorang wanita. Apa yang terjadi? Sepertinya tidak hanya menculik anak saja, juga menculik orang dewasa. Ada kakak yang berteriak, kakak yang memakai kacamata, dan kakak yang keren. Mereka bertiga dipukul pingsan dan dikurung di sini. Kakak menyuruh adiknya melihat ruangan lain. Sepertinya kakak tidak sayang pada adiknya, selalu menyuruh adiknya melakukan hal aneh. Adik menolaknya, tapi itu berhubungan dengan nyawa, akhirnya pergi. Di ruangan pertama seorang mahasiswi, di ruangan kedua kosong, di ruangan ketiga seorang wanita gila. Tiba-tiba menarik tangan adik dan berkata, semua orang di sini akan mati. Setiap malam jam 6 akan ada orang jahat membawa salah satu dari mereka karena ada darah mengalir di saluran air. Kakak mendengar itu menjadi panik, karena sebagai kakak dia berusaha tenang, juga menenangkan adiknya. Menjadi kakak tidaklah mudah. Kakak berkata pada adik, di sini semuanya bohong, jangan takut. Kamu lihat, di sini tidak ada darah mengalir kan? Adiknya pun berkata semua adalah bohong. Saatnya jam 6 malam tiba. Keduanya melihat saluran. Melihat dengan serius, sudah menunggu lama tidak ada darah mengalir. Kali ini mereka bernafas lega. Melihat terlalu lama membuat mereka lapar. Lagi pula adiknya juga harus berenang. Kemudian adiknya memakan roti yang diantar. 3 hari berlalu. Kakak berkata kita harus keluar dari sini. Menyuruh adiknya mengambil barang dari ruangan yang lain. Mungkin barang itu bisa membantu kita untuk kabur. Ternyata adik kembali membawa barang yang tidak berguna. Malam ini keduanya kembali melihat saluran. Ada darah yang mengalir. Mereka pun ketakutan. Tidak hanya darah, juga ada pakaian yang disobek mengalir. Melalui deskripsi adiknya, kakak menggambar 7 posisi ruangan lainnya. Berdasarkan perhitungan, setiap 7 hari akan mati satu wanita. Malam ini giliran mereka. Kakak tidak ingin mati seperti itu. Menyuruh adiknya untuk mencari barang ke ruangan lain. Adik bertemu pria jahat di kamar lain. Pintu besi terbuka. Seorang pria memegang gergaji besi berjalan masuk ruangan. Adik laki-laki langsung kabur. Jika tidak lari, maka dia juga akan menjadi korban. Kali ini adiknya kembali membawa sesuatu. Dia menyadari bahwa pintu besi tidak terkunci, hanya menggunakan baut. Sama sekali tidak menakutkan. Film hari ini adalah film horor Thailand, Spell. Sekarang tayang. Apakah sudah siap? Film dimulai dari seorang biksu tua melakukan pemeriksaan imigrasi bea cukai. Ketika petugas bea cukai bertanya kalung miliknya, dia kebingungan menjawabnya. Berkata ini adalah minyak dewa India. Petugas wanita bingung isinya, merasa penasaran, kemudian membuka tutupnya dan menciumnya. Setelah menciumnya, petugas seperti mencium bau busuk. Ini minyak dewa apa? Baunya sangat aneh. Biksu tua baru saja meninggalkan kantor bea cukai, langsung dipukul perampok. Kemudian minyak dewanya diambil. Malam harinya, petugas yang tadi minum minyak itu tidur dan merasa ada yang aneh. Saat melihat ada hantu wanita di bawahnya, kemudian melihat ke arahnya, dia terkejut dan berteriak. Minyak dewa itu telah berganti pemilik. Pemiliknya kali ini seorang pria berkacamata. Pria ini sangat menyukai wanita yang bernama Peli, tapi wanita itu tidak menanggapinya. Kemudian pria berencana menggunakan minyak dewa untuk memikat wanita idamannya.
Hari ini pria berkacamata makan malam bersama Peli. Saat Peli ke toilet, dia memasukkan minyak dewa ke minuman Peli, menuangkan semuanya, kemudian Peli meminumnya. Setelah selesai makan, pria mengantar Peli pulang. Peli tertidur, dia pun langsung beraksi. Dia memegang paha Peli terbangun dan marah, menyuruh pria itu turun mobil. Tapi Peli juga turun mobil, menyuruh pria itu ke belakang. Mereka melakukan di kursi belakang. Saat sedang bercinta, tangan Peli berubah menjadi tangan hantu. Pria itu terkejut, berteriak, tapi tangan itu menariknya keluar. Ini adalah harga yang harus dibayar pria itu, yaitu nyawanya. Keesokannya, polisi mencari Peli, berkata pria berkacamata itu hilang. Peli adalah orang terakhir yang bertemu dengannya. Malam hari, Peli menceritakan ini pada pacarnya. Tak disangka mereka pun tidur bersama, tapi kali ini hantu wanita tidak muncul. Mungkin hantu itu melihat wajah. Kemudian polisi mencari biksu tua. Biksu berkata bahwa minyak dewa sebenarnya minyak mayat yang diekstrak dari wanita hamil. Jika menggunakan sedikit membuat wanita bingung, dan jika menggunakan banyak maka akan dikontrol hantu wanita. Konsekuensinya sangat serius. Polisi menemukan Peli, memberitahukan apa yang terjadi pada Peli. Sekarang kamu dikontrol oleh hantu wanita. Saat tidur bersama pria, dia akan muncul. Saat Peli tidur bersama pacarnya, tidak terjadi apa-apa. Bahkan pacarnya sehat. Polisi berkata, jika kamu tidak percaya, boleh mencobanya. Peli pergi ke rumah pacarnya, tak disangka pacarnya tidur dengan wanita lain. Saat bertemu Peli, pacarnya mengajak dia bergabung. Pacarnya membujuknya, Peli yang ragu akhirnya menyetujuinya. Tiba-tiba wajah Peli berubah menjadi hantu, juga menyerang pacarnya. Hantu wanita mengeluarkan lidah yang panjang. Di akhir film, Peli memberi surat pada polisi, berkata dia ingin menjadi pahlawan, membunuh semua pria hidung belang, berharap polisi tidak mengejarnya. Saat Peli bersiap pergi, dia naik mobil. Ternyata di belakangnya ada hantu wanita. Film hari ini adalah film horor Jepang, Torihada the Movie. Sekarang tayang. Apakah sudah siap? Seorang wanita bernama Yuko bersiap makan mie instan, tiba-tiba bel berbunyi. Yuko melihat itu bukan seorang yang dia kenal. Sejak kecil ibunya memberitahu, jangan bicara dengan orang asing. Dia tidak membuka pintu. Tapi di luar seorang pria, sepertinya orang yang baik. Dia ingin memberi makanan pada Yuko, meminta Yuko membuka pintu. Yuko pun bingung, memutuskan tetap tidak membukanya. Pria berkata lagi, dia memasak lebih, ingin membagi pada tetangga. Karena tidak kenal, Yuko sama sekali tidak percaya. Kemudian pria itu pergi. Keesokannya Yuko bersiap makan malam. Pintu bel berbunyi lagi. Yuko berjalan melihat, ternyata pria itu lagi. Pria berkata, dia memasak banyak, ingin membagi tetangga. Yuko merasa pria ini sangat aneh. Yuko tetap tidak membuka pintu, dia menolaknya. Pria itu tanpa berkata, berbalik dan pergi. Hari ketiga, pria itu datang lagi, membawa makanan untuk Yuko. Ketika ingin makan, pria itu pasti datang. Yuko mendekat ke pintu. Ternyata benar, pria kemarin datang lagi. Kali ini Yuko membuka pintu, ingin langsung mengusirnya. Saat dia membuka pintu, dia merasa salah menilai orang. Pria ini lumayan tampan. Yuko mulai mengobrol dengannya. Pria berkata dia adalah koki, tinggal di sebelah Yuko. Karena setiap hari mencoba resep baru, jadi pasti akan kelebihan sayur. Agar tidak mubazir, dia setiap hari membagi tetangganya. Yuko merasa pria ini tampan dan baik hati. Kemudian menerima makanan itu. Setelah dia pergi, Yuko membukanya. Ternyata daging sapi rebus. Yuko langsung memakannya. Besok paginya, saat Yuko pergi keluar, berpapasan dengan tetangganya. Bukankah pria itu tinggal di sebelah? Bagaimana berubah menjadi wanita? Yuko menduga sesuatu yang tidak bisa dia terima. Pria itu ternyata sudah memiliki istri, dan wanita ini adalah istrinya. Walaupun sangat sedih, tapi dia tetap menunjukkan sikap sopannya. Berterima kasih karena suaminya telah memberikan makanan. Wanita itu terlihat bingung dan berkata, suami siapa? Yuko berkata, pasangan Anda. Pasangan? Pasangan siapa? Yuko seketika menjadi bingung. Ternyata wanita itu hidup seorang diri. Melihat ekspresi wajah wanita, Yuko merasa ada yang aneh dan terkejut. Dia pun langsung pulang ke rumah. Tergesa-gesa kembali ke rumah, melihat masakan yang diberikan kemarin. Di masakan itu ada lidah manusia. Ternyata pria itu seorang pembunuh. Demi menghilangkan mayat, dia memasaknya, memberikan pada tetangganya. Yuko merasa sangat jijik, karena kemarin dia juga memakannya. Film berakhir. Film ini memberitahu pada kita, jangan pernah membukakan pintu untuk orang tak dikenal. Dan jangan menerima barang dari orang tak dikenal. Jangan. Peron kereta bawah tanah, pria bersiap bunuh diri. Linglung melihat belakang, pasangan ini sedang berciuman. Dia melompat, meninggalkan dunia ini. Menunggu dia bangun, dia duduk dalam bus besar. Turun dari bus, hanya ada pom bensin dengan spanduk selamat datang. Muncul Ben, menyambut Jack berkata, selamat datang di neraka. Jack belum menanggapi, diajak naik mobil. Sepanjang jalan melewati gurun, tiba di kota indah dan damai. Ada yang sedang bermain bulu tangkis di pinggir jalan. Perjalanan sangat lama, langit berubah gelap. Berhenti di villa, Ben memberitahu Jack, kamu tinggal di lantai 2F. Lalu menyerahkan alamat kepadanya, menyuruh dia besok kerja. Gajinya lumayan, villa diberikan cuma-cuma, ditempatkan pekerjaan yang baik. Jack kebingungan. Keesokannya, Jack mendatangi perusahaan itu.
itu, lingkungan di sini nyaman. Bos terlihat ramah. Belum mulai bekerja, bos langsung memberikan gaji bulan ini. Bos yang begitu baik, Jack ingin membalas kebaikannya, tapi beban kerjanya sangat menyedihkan. Baru sebentar kerja sudah selesai, hanya menunggu jam makan siang. Berjalan ke jalan, Jack merasa ada beberapa hal aneh. Di pagar besi ada orang yang tertancap, darah terus mengalir. Orang-orang yang lewat sama sekali tidak memperhatikan, hanya tukang bersih membersihkan tanpa ekspresi. Lebih anehnya lagi, malam hari kembar untuk santai. Tidak peduli minum sebanyak apapun, dia tidak mabuk, sama seperti minum air putih. Di toilet ada pria mengeluhkan hal yang sama. Dia dulu suka makan coklat, tapi di sini coklatnya tidak ada rasa. Mendengar perkataannya, Jack semakin penasaran dengan dunia ini. Ingin mencari tahu, diam-diam mengikuti pria itu. Belum larut malam, tapi sudah memadamkan lampu. Setan pun tidak ada. Pria masuk ke ruang bawah tanah. Di sana terdengar suara samar-samar manusia. Jack baru mendekat, lampu langsung padam. Jack pulang ke rumah makan malam, menyadari makanannya tidak ada rasa, seperti kehilangan indera perasa. Dia mulai curiga, ini sebenarnya dunia atau neraka? Demi membuktikan ini, dia bereksperimen. Demi membuktikan di sini dunia atau neraka, sengaja memasukkan jari ke alat pemotong kertas. Darah mengucur tiada henti. Setelah beberapa jam begitu membuka kain kasa, jarinya tumbuh lagi. Keesokannya dia tidak pergi bekerja, namun menyetir mobil ke pom bensin awal tadi. Dia menanti bus besar itu, lalu mengikutinya. Tapi Jack kehilangan bus. Jejak mobil juga menghilang. Jack terpaksa kembali bekerja. Meski dia terlambat, namun bos tidak keberatan, malah mengundangnya makan malam. Jack mulai menerima takdir, merasa harus mencari pasangan. Hidup mungkin sudah berbeda. Malam hari dia memberanikan diri mengawali percakapan dengan gadis cantik dan dewasa. Orang di sini tidak normal. Kemunculan gadis ini membuat Jack ingin menjalani kehidupan yang baik. Dia mendekorasi meja kantornya, membeli mobil sport Jack dan gadis pacaran. Mereka memutuskan menikah. Tapi konsekuensi ini datang dan pergi dengan cepat. Gadis adalah karyawan yang gila kerja. Jack merasa bosan. Sekarang menyukai gadis rambut pirang yang lebih muda. Wajahnya terlihat pintar, membuatnya jatuh cinta. Mereka berdua berpacaran, nonton film bersama, duduk makan es krim seperti pasangan pada umumnya. Jack menderita, membicarakan gadis rambut pirang, ingin berpisah dengan istrinya. Tidak disangka dia merasa tenang, tersenyum menyetujuinya. Seakan-akan ini masalah kecil dan tidak penting. Membuat Jack merasa bahagia. Segera mencari gadis rambut pirang, memutuskan melamarnya. Tapi gadis rambut pirang menyulitkannya. Jack hanyalah salah satu dari pacarnya. Hubungan mereka juga sangat baik. Kalau Jack bersedia, mereka bisa bersama. Jack mendengarnya terkejut dan langsung pergi. Hati Jack sudah mati, mendatangi peron kereta, melihat sepasang kekasih masih sibuk berciuman. Sekarang dia ingin mati lagi. Di titik yang sama, kereta melindas. Jack ditabrak berulang kali tapi masih bisa bergerak. Dia sudah bukan orang hidup. Ingin mati juga tidak bisa mati. Jack kembali mendatangi ruang bawah tanah. Kali ini ada banyak suara anak kecil. Dia berbalik, melihat pria yang menyukai coklat. Mereka mendatangi sebuah dinding. Rupanya musik yang indah ini bukan dari kamar ini, berasal dari lubang kecil di dinding. Jack mengintip lubang kecil, ternyata dunia manusia. Keduanya bersemangat, mencari teman menelusuri lubang kecil, meskipun hanya bisa mengeluarkan lengan. Akhirnya Jack merasakan sinar matahari, musik yang indah. Ada roti baru keluar oven. Belum sempat meneliti, anggota berseragam datang. Sewaktu dia digiring, masih menikmati roti di tangannya. Anggota berseragam akan mengeluarkan Jack. Jika tidak menyukai kehidupan seperti ini, maka pergilah ke neraka yang sebenarnya. Lubang menuju dunia manusia ditutup, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Gadis rambut hitam menemukan pacar baru. Gadis rambut pirang bersama pria lain makan es krim. Bermain bulu tangkis belum menentukan menang atau kalah. Lalu Jack dipaksa orang berseragam masuk ke bus besar. Setelah beberapa benturan, Jack frustasi. Dia kebingungan membuka bagasi. Kali ini dia berada di dunia yang dingin dan bersalju. Hidup dan mati sendirian. Sebenarnya, film ini menggambarkan kehidupan masyarakat kelas atas Eropa. Gaji tinggi, tekanan kecil, tidak ada kesedihan. Mirip seperti neraka yang sempurna. Kalau dalam kehidupan tidak ada naik turun, apakah hidup masih memiliki arti? Seekor ular memanjat telinga Hawa, memancing dia memetik apel bersama Adam, mencuri dan memakannya. Tuhan mengetahuinya marah besar, mengusir mereka dari Taman Eden, mengutuk Adam bekerja keras seumur hidup, mengutuk Hawa sakit saat melahirkan. Kemudian Hawa melahirkan 3 putra. Lalu kelahiran putra kedua, Kain, hampir memusnahkan manusia. Karena dia melukai kakaknya, Habel. Ini merupakan kejahatan manusia pertama. Tuhan mengutuk Kain berkelana selamanya, tunawisma. Tapi keturunan Kain mewarisi sifatnya yang kejam. Ekspansi cepat menyebabkan kehidupan di planet ini terancam. Hingga dunia hanya tersisa keturunan putra ketiga yang masih hidup. Dia adalah Nuh. Malam hari Nuh bermimpi, dirinya terendam air, dasar air dipenuhi jasad manusia. Saat yang sama Tuhan memandu Nuh pergi ke gunung mencari kakeknya. Lalu di hari kedua membawa keluarganya 5 orang berangkat. Melewati reruntuhan jalan menemukan gadis kecil yang terluka. Menyelamatkan dia juga menjadikan dia menantu putra pertama. Tiba-tiba keturunan Kain muncul. Mereka kabur ke tanah berbatu. Rupanya ini habitat malaikat. Malaikat demi membantu manusia datang ke bumi dan ditemukan Tuhan. Lalu dihukum Tuhan.
menggunakan tanah dan batu mengikat tubuhnya. Masih membantu manusia membangun peradaban, tapi keturunan Kain mengusir malaikat hingga punah. Untungnya kakek Nuh tiba tepat waktu membantu mereka. Sejak itu malaikat berdoa kepada Tuhan, tapi belum mendapat jawaban. Nuh memberitahu malaikat dirinya keturunan kakek, lalu malaikat membawa mereka ke tempat kediaman kakek. Mereka berjalan masuk gua menemukan kakek. Kakek menuangkan teh. Tuhan sekali lagi turun. Rupanya Tuhan ingin meredam seluruh bumi, memusnahkan manusia, memandu Nuh membuat bahtera, menyelamatkan hewan yang polos. Selanjutnya kakek memberikan Nuh bibit dari Taman Eden. Setelah Nuh menanamkannya, tumbuh sebuah hutan. Ini bahan membuat bahtera. Mereka juga bersedia membantu membuat bahtera. Tenaga kerja sudah terpecahkan. Tuhan memberitahu semua hewan melalui air. Bertahun-tahun kemudian bahtera hampir selesai. Tahun-tahun kemudian bahtera hampir selesai. Kelompok pertama yang tinggal adalah burung. Binatang terbang masuk bahtera. Kelompok kedua adalah binatang merangkak. Kelompok ketiga unggas dan binatang besar. Kalau ikan tidak perlu dibawa. Seluruh binatang murni 7 jantan 7 betina. Sepasang yang tidak murni. Setelah masuk bahtera, mereka menggunakan aromaterapi membuat semua binatang tidur. Keturunan Kain datang. Tubal Kain juga memperhatikan seluruh binatang pindah ke sini, mengikuti dan menemukan bahtera. Setelah mempelajari permasalahan, Tubal Kain mengungkapkan dirinya ingin masuk bahtera. Nuh menolak. Dia memaksa masuk. Malaikat menampakkan diri. Tubal Kain hanya bisa mundur, tapi dia belum menyerah. Menyatukan seluruh pasukan, menciptakan alat dan baju perang. Berencana merebut paksa bahtera. Malam hari Nuh diam-diam keluar, mendengar wanita berteriak, para manusia demi makan daging membawa pergi anak perempuannya untuk ditukar. Keturunan Kain berubah wujud menjadi setan. Dunia manusia seperti neraka. Nuh menambah kecepatan membangun bahtera. Putra kedua gelisah karena masih belum menemukan istrinya. Putra pertama punya pendamping tidak berkata, bahkan binatang pun sepasang. Lalu putra kedua dan Nuh bertengkar, berlari mencari istri, tapi dengan cepat dia menemukannya. Menggunakan bulir makanan mengenali perempuan. Saat ini hujan turun ke bumi. Hujan akan berlangsung selama 30 hari. Tubal Kain memutuskan menghancurkan bahtera. Semua orang berkumpul menguasai bahtera. Putra kedua membawa istri barunya. Tapi perempuan menginjak jebakan. Pasukan Tubal Kain di belakang. Nuh muncul membawa paksa putra kedua. Perempuan diinjak hingga tewas. Sekelompok manusia menerjang bahtera. Malaikat membentuk tembok melindungi bahtera, membunuh dan menghentikan yang menerjang. Tubal Kain mengambil senjata api menembak malaikat. Menggunakan tombak menusuk jantung malaikat. Gabungan kekuatan beberapa orang, malaikat pertama jatuh, tapi dia memperoleh pengampunan Tuhan. Bangkit kembali ke Tuhan. Malaikat lainnya melihat Tuhan memaafkan, berusaha lebih keras melindungi bahtera, tapi serangan tiada henti. Malaikat juga satu persatu dikorbankan. Kekalahan malaikat berakhir. Bumi mengeluarkan semburan air besar, meredam tanah. Air bah meredam seluruh tanah. Hanya keluarga Nuh yang menaiki bahtera. Tubal Kain diam-diam menyelinap masuk. Putra kedua melihatnya tidak bersuara. Tubal Kain mencuci otak putra kedua, membuat dia berpikir Nuh pembunuh istri dia. Yang lebih mengerikan, menantu yang tidak subur tiba-tiba hamil. Ternyata kakek Nuh menyembuhkan penyakitnya. Setelah Nuh mempelajarinya, Guntur mengamuk, mengira ini bertentangan kehendak Tuhan. Menceritakan kisah kepada mereka, berbicara awal dunia dibuat, dunia sepotong kegelapan. Lalu Tuhan menciptakan cahaya. Hari kedua ada bumi. Hari kedua bumi muncul air. Hari keempat bumi muncul tumbuhan, ada ikan di air dan burung di langit. Hari kelima bumi muncul binatang. Kemudian Tuhan membuat Adam dan Hawa, tapi mereka mencuri dan memakan buah terlarang, diusir dari Taman Eden. Anak cucu generasi ke-10 manusia keturunan Adam mulai perkelahian dan pembantaian tak berujung. Mengira semua manusia sifatnya jahat, jadi mau memusnahkan manusia. Nuh memberitahu kalau lahir anak laki-laki akan hidup seorang diri hingga tua. Jika lahir anak perempuan langsung dibunuh. Tapi yang lahir sepasang anak perempuan kembar. Putra pertama demi melindungi anaknya turun tangan menghabisi ayahnya. Saat ini Tubal Kain muncul menyerang Nuh. Putra kedua bergegas mengakhiri Tubal Kain. Setelah itu Nuh mendengar tangisan anak kecil, mengambil pisau menemukan menantu wanita menggendong anak kecil. Saat melihat anak kecil, hatinya melunak. Dia memberitahu Tuhan dirinya tidak mampu. Berbalik badan pergi. Burung merpati membawa simbol kedamaian, yaitu sebatang zaitun. Ini tanda bahwa sudah ada daratan. Sejak itu merpati dan zaitun melambangkan kedamaian. Mereka kembali ke daratan melanjutkan kehidupan. Lalu putra kedua memilih pergi sendirian, memandu diri untuk menemukan kehidupan sendiri. Film berakhir di sini. Film ini diangkat dari kisah bahtera Nabi Nuh. Sumber sebenarnya berasal dari Kain. Tidak ada pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Hati yang cemburu terhadap saudara laki-laki itu kesalahan besar. Malaikat berubah menjadi manusia batu. Setelah menanggung hukuman dari Tuhan, menetap di dunia berbuat baik. Akhirnya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi berbuat kesalahan tidak sepenuhnya menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu salah. Dan tahu salah tapi tetap berbuat salah. Baiklah, cerita hari ini berakhir sampai di